Presiden Jokowi meminta perbankan untuk bisa memberikan pinjaman tanpa agunan atau jaminan fisik. Menurut Presiden, UKM seharusnya bisa diberi kredit tanpa agunan, namun kenyataannya bankir tidak melaksanakan hal itu. Bahkan Bank BUMN pun juga tidak melaksanakannya. Apa yang terjadi di balik tidak dilaksanakannya himbauan perbankan memberikan kredit tanpa agunan kepada UKM ini? Dan bagaimana seharusnya agar himbauan ini bisa dijalankan? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Saya sih selama 10 tahun ini sangat senang ya dengan Pak Jokowi ya. Sudah bagus banyak yang dibangun ya. Cuman kalau belakangan ini saya lihat tuh Pak Jokowi kebijakannya tuh aneh-aneh gitu ya. Kalau saya boleh himbau ke Pak Jokowi ya, saya sebagai pendukung Pak Jokowi, kalau bisa tuh di masa-masa mau selesai ya, istilahnya tuh kalau sepak bola ini udah last minute ya, Pak Jokowi jangan bikin kebijakan yang aneh-aneh gitu ya. Jangan sampai nanti nama Pak Jokowi itu jelek gitu ya. Jangan kayak pemimpin lain di dunia lah, hasilnya bagus tapi karena last minute-nya nggak bagus jadi jelek gitu Bu. Menurut saya itu kebijakan yang nggak masuk akal gitu Bu ya. Istilah wayang tuh kalau menolong wayang tuh bukan dengan cara seperti itu nggak mendidik dan nanti jadi juga itu kan melanggar ketentuan Bank Indonesia tuh nggak mungkin ya, nanti yang punya bank juga bisa kena sanksi gitu Bu ya. Kalau mereka kena sanksi Pak Jokowi nanti mau tanggung jawab kan kasihan juga. Menurut saya sih Pak Jokowi kalau kebijakan yang aneh-aneh kayak gitu jangan dijalankan lah, udah menjelang habis masa jabatannya gitu. Saya pikir sih bukannya Pak Jokowi membuat kebijakan yang tidak bagus. Memang ini kan sudah semua sektor lini bisnis itu kan cuma mengeluarkan tanpa DP. Mau beli rumah tanpa DP, mau beli mobil tanpa DP, mau beli apapun tanpa DP. Cuman kan ada lagi kur yang dikasihkan program dari bank-bank BUMN kan juga mereka udah sangat fleksibel ya. Cuman kan permasalahannya kan sekarang siapa yang mau menambah hutang, karena hutang itu kan perlu dibayar. Kalau orang yang tidak benar dia mau aja dikasih hutang, nah larinya ke itulah ya pinjol, larinya ke kayak kredit tanpa agunan. Itu mereka yang tidak punya data. Nah akhirnya kan sebetulnya kalau data kita fine aja sih, mana ada sih bank yang nggak mau kasih kita kredit tanpa DP. Jangankan tanpa DP, anggunannya misalnya 1 miliar dikasih 1,5 miliar dia juga mau, asal database kita bagus Bu. Permasalahannya sekarang kan bukan tidak dikasih kepada semua orang, karena kan banking itu kan punya analisa yang namanya kredit analisa ya. Mereka tahulah siapa yang benar, siapa yang nggak benar, dan mereka tanpa disuruh pun mereka mau jualan Bu, karena mereka kan mau cari profit kan Bu. Nah saya pikir ya yang kalau menurut saya semua sudah dijalanin, karena Ibu boleh baca iklan mau di media sosmed, mau di media apapun, yang namanya kredit rumah kan tanpa DP semua. Jadi udah sangat luar biasa ya. Ini baru terjadi karena pemulihan ekonomi Bu. Negara kan maunya ekonomi ini jalan. Begini, kalau saya punya tanggapan ya, sebenarnya Jokowi tahu, karena nggak mungkin dong pinjam uang pada jaminan kan. Cuma dia ada maksud politik tertentu, kita nggak tahu maksudnya apa. Benar nggak? Iya. Mana ada sih pinjam duit nggak ada jaminannya. Emang katanya udah ngomelin, emang punya duitnya moyangnya. Ngomelin itu yang mantan gubernur. Sebenarnya dia ada maksud politik tertentu, cuma kita nggak tahu secara detail. Benar nggak? Iya. Ya kalau enak semua ya minjam dong, nanti siapa mau bayarin. Itu sih maksud politik tertentu, kita nggak tahu tujuannya apa. Jadi terima kasih. Ya ini kan himbauan menurut saya sih belum bukan berarti harus gitu loh. Dan mungkin kalau yang pernah saya lihat itu UMKM itu sendiri aja bingung. Dia itu kan kalau omsetnya di atas 4,5 M itu kan dia harus jadi CV. Nah ada juga yang pembukuannya aja nggak beres gitu loh. Jadi kalau misalnya bank kasih kan dia harus lihat dong laporan keuangannya, ya kan, laba ruginya berapa. Ini pembukuannya aja belum masih bingung gitu loh. Jadi gimana mau dikasih gitu loh ya. Ya menurut saya sih kalau misalnya dari UMKM sendiri pencatatan
laporannya semuanya udah jelas, menurut saya Bang ya kalau misalnya ada peluang pasti kasih lah. Itu aja sih. Oke, makasih. Ya, jadi rasanya sulit ya kalau perbankan mengikuti arahan bahwa tanpa agunan, karena itu juga bisa menyebabkan moral hazard ya. Orang yang meminjam merasa tidak beresiko dan akhirnya macet. Nah, kalau kredit macet itu terjadi di Bank Mandiri misalnya, walaupun sedikit, karena pelanggannya adalah UMKM ini, maka itu bisa menggoncang kepercayaan nasabah dan akhirnya bisa berujung pada sesuatu yang menjadi lebih besar. Oleh karena itu, sebaiknya Kementerian Keuangan coba mereview lagi itu yang fungsinya pernah dikasih modal, namanya Indonesian Investment Authority atau apa itu, INA atau Indonesian National Authority apa, yang mengelola Indonesia Sovereign Fund itu. Kalau memang Indonesia itu membutuhkan investasi dukungan baik ekonominya kepada UMKM, ya nggak usah lah lembaga investasi sovereign fund tadi harus ke batu bara, ke nikel, ke baterai, yang nggak perlu. Karena modal tepat guna ya, kalau meminjam bahasanya Pak Habibie dulu, teknologi tepat guna. Jadi modal atau kapital tepat guna di Indonesia ini ya memang seperti yang bilang Pak Jokowi, untuk UMKM, nggak usah canggih-canggihan kripto-kriptoan, infrastrukturan gitu. Dan yang duduk di INA itu, di Indonesia Authority itu, ya nggak usah yang sekolah tinggi-tinggi amat, orang itu juga nggak menguntungkan saat ini kan, nggak tahu mereka menghasilkan apa enggak itu setelah diberi penyertaan modal di pendiriannya pada saat establishment. Sampai saat ini ngapain, ngumpul-ngumpul aja atau apa? Jarang tuh bikin laporan ke publik sudah menghasilkan investasi apa aja portfolionya, untungnya berapa buat negara ini. Nah, jadi lembaga yang mengelola Sovereign Wealth Fund Indonesia itu untuk UMKM. Nah, kalaupun dia macet kreditnya, itu tidak akan menyebabkan keuangan yang sistemik ya, masalah yang sistemik di perbankan Indonesia. Jadi kalau perbankan bahaya juga kalau kayak kita masyarakat umum ini mendengar bank yang kita, di mana kita nabung cuma 1 juta 2 juta perak, tiba-tiba bermasalah kredit macet gara-gara banyak tukang siomay, tukang bakso atau konveksi, bengkel-bengkel UMKM itu yang nggak bayar, kan kepercayaan masyarakat dan keuangan masyarakat jadi terancam itu. LPPS juga undang-undangnya belum tentu itu bisa mampu menyelesaikan kredit macet moral hazardnya UMKM. Coba dievaluasi lembaga-lembaga yang punya modal lagi, atau ya CSR-nya BUMN, gunakan semacam dana bergulir untuk dana bergulir yang akuntabel ya, jangan dana bergulir untuk saudara-saudara oknum aja, itu untuk memberdayakan UMKM. Jadi apa yang disarankan Pak Jokowi benar dan sangat membantu, tapi mungkin tidak melalui lembaga bank, harus melalui lembaga non-bank yang lain. Terima kasih. Saya kira ini pendapat tadi Bapak siapa nih, ini cukup tepat ya. Himbauan Pak Jokowi ini lebih tujuannya untuk populis ya. Karena kalau disuruh begitu, perbankan ini ada bank swasta, Anda mau tanggung nggak? Kalau BUMN sih ya oke-oke aja, tapi ujung-ujungnya juga uang negara juga uang rakyat gitu loh. Itu harus dipikirin. MPL tinggi nanti urusannya gimana, kan begitu. Saya kira mungkin konsep dia oke lah mau bantu UMKM, tapi nggak begitu caranya langsung dibuka seluas-luasnya. Itu mesti dipikirin efek akibatnya, sanggup nggak kita menanggung itu. Kemudian begitu dibuka, pasarnya menyerap nggak? Menyerap artinya menyerap dengan tepat ya, bukan nanti pinjam buat konsumtif, nggak balik terus gimana, kan begitu. Nggak bisa sekonyong-konyong begitu. Tujuannya oke, tapi nggak begitu caranya. Saya kira tipikal Pak Jokowi cara memerintah itu ya begitu, cari populer, lebih pada itu ya. Tentunya ada yang dia kerjakan secara fundamental, tapi ini agak riskan ya, mesti dipikirkan lah. Nah, serta-merta begitu ya, seperti makan siang gratis juga itu unsur populernya tinggi, mesti dipikirin
sustainable, nggak bisa main ide ini langsung dieksekusi ya, gitu. Mesti prudent ya. Makasih. Iya, kalau saya sih misalkan ditanya kalau saya jadi bankirnya, saya akan melakukan hal serupa. Yang nggak akan berani ngasih tanpa agunan ya, karena rakyat kita kebanyakan sampai saat ini, terutama yang golongan menengah ke bawah, itu menganggap pinjaman itu sebagai uang kaget. Jadi mereka nggak bakalan mikirin gimana nanti cara nyicilnya, cara bayarnya. Taunya hanya pakai aja. Setelah habis ya udah cari pinjaman lagi. Mereka nggak akan pusing cari-cari cara untuk membayarinnya. Karena kan tanpa agunan ya, apalagi yang kalangan menengah ke bawah, yang atas aja misalkan yang melek finansial, kalaupun dia bisa dapat pinjaman tanpa agunan, mungkin akan muncul niat-niat yang nggak benar juga nantinya. Karena enak sekali gitu kan, namanya mungkin di blacklist beberapa tahun lalu diputihkan lagi. Jadi ini sebenarnya nggak mendidik juga ya, karena kalangan masyarakat kita itu cara pikirnya masih belum bertanggung jawab terhadap pinjaman. Dan lagi saya setuju dengan pendapat bapak-bapak yang sebelumnya bahwa pemerintah yang sekarang itu lebih banyak pencitraannya. Mereka seolah-olah pro rakyat kecil tapi tidak membuat regulasinya, padahal mereka kan regulator. Jadi seperti kemarin pemberian THR, tapi sifatnya himbauan ya, untuk ojek online, untuk kurir. Mereka tidak bikin aturannya, cuma himbauan. Jadi kalau kita bilang tuh cuma ngemeng doang, nggak ada aturannya, nggak ada tindakannya. Seperti saat ini juga untuk pinjaman tanpa agunan itu tata caranya, mekanismenya seperti apa ya, UKM yang seperti apa yang harus diberikan pinjaman tanpa agunan. Lalu kalau tiba-tiba tidak bayar atau terjadi NPL, yang tanggung jawab siapa? Kan ini kan pasti pengelola banknya tersebut yang akan diselidiki kan, apakah terjadi kolusi. Nah ini benar-benar nggak bagus gitu, malah bikin terancam pihak perbankannya. Jadi dari saya, kalau pemerintah mau pro rakyat kecil ya bikinlah regulasinya. Kalau memang wajib ya wajib, jangan bilang menghimbau aja, jangan bilang seharusnya. Ya bikin undang-undangnya buat UMKM wajib diberikan tanpa agunan, dan UMKM-nya yang seperti apa aja. Dari saya itu aja sih, terima kasih. Sebenarnya apa yang dihimbau atau dianjurkan oleh Pak Presiden Jokowi itu sudah lama dilakukan oleh masyarakat kita ya, terutama di kalangan bawah. Tapi bukan melalui bank-bank resmi, bank seperti bank keliling, bank pecit, ataupun para rentenir. Dan sejauh ini bank mereka tuh memberikan pinjaman tanpa agunan sama sekali, Mbak. Dan nyatanya tetap berhasil. Jadi si peminjam mengembalikan angsuran sesuai dengan kesepakatan di awal. Kemudian si pemberi pinjaman pun menaruh kepercayaan juga kepada si nasabah, karena kan mereka dari tahun ke tahun yang tadinya pinjaman sedikit bertambah dan seterusnya seperti Mbak. Nah, jika Pak Jokowi ingin menganjurkan para bank atau para usaha finance lainnya agar memberikan pinjaman tanpa agunan, mungkin bisa diberikan syarat-syarat tertentu seperti dilihat kondisi ekonomi, kemudian kelancaran usahanya. Jadi bisa dalam tanda kutip sebagai jaminan bagi si pemberi uang, pemberi pinjaman, untuk meyakinkan bahwa si peminjam ini bisa mengembalikan angsurannya seperti itu. Gini, UMKM diberi kredit tanpa agunan. Sebenarnya program UMKM tanpa agunan ini sebenarnya sudah ada dan sudah berjalan. Hanya saja yang menjalankan itu BUMN atau bank ya Himbara melalui financial fintech ya, melalui fintech. Kenapa saya kira Bank Himbara ini nggak mau person to person untuk mempelajari skor daripada mereka. Jadi sebenarnya gini caranya,
Kalau misalnya kita memberikan kredit tanpa anggunan, pastikan kita kenal orangnya, kita tahu kredibilitasnya. Misalnya Bung Anto mau butuh uang gitu ya, tapi karena saya udah kenal lama, udah dari keluarga dan sebagainya kayak gitu, otomatis it's okay, nggak masalah, nggak pakai anggunan gitu loh, kira-kira kayak gitu. Dan ini itu dipelajari oleh fintech. Jadi fintech ini yang kayaknya mendirection, juga memberikan bimbingan kepada UMKM kayak gitu ya. Jadi dipelajari oleh mereka. Kalau memang mereka ini merasa fix gitu ya, skornya bagus, maka diberikan oleh mereka. Hanya saja beberapa tahun itu berjalan, kan belum ada nih bank swasta maupun bank pemerintah himbara yang langsung. Makanya kreditnya yang diberikan itu cuman kecil, 20%. Ingat nggak yang namanya minyak goreng disubsidi, nanti selisih harganya dibayar oleh pemerintah, terus akhirnya sampai 2 tahun bahkan selesai baru di tangan Pak Luhut, iya kan? Lah itu tuh sampai ke pengusaha itu majuin ke sidang dan sebagainya, ke pengadilan kayak gitu-gitu. Pertanyaan saya tuh gini sekarang, kalau dihubungkan dengan ini ya, yang jelas-jelas seluruh Indonesia itu tahu kalau minyak goreng itu seperti itu dan pemerintah menjanjikan, tapi dengan alasan hanya karena takut dipegang jaksa agung, takut auditnya bla 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 dan bla 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 kayak gitu, terus hukumnya nggak jelas atau apa, terus makanya tidak dibayar. Terus menderita 2 tahun, bisa nggak dibayangin 2 tahun itu bunganya berapa? Kalau yang modalnya cuma 100 juta, nggak dibayar 2 tahun, terus gimana itu? Iya kan? Hal seperti ini pun terjadi di kredit tanpa angguna ini. Otomatis orang bank yang nggak mau mati konyol masuk penjara dong. Karena apa? Karena rule-nya kan nggak jelas, terus ditambah lagi hukum kita kan lebih banyak politiknya ketimbang hukumnya. Itu Pak Presiden itu serius apa enggak sih? Satu, beliau itu kan kepala negara dan Bank BUMN itu ya miliknya dia, ya kan? Sebagai pemegang saham dia bisa berkata, bank saya atur begini begitu, jangan ngomong di koran, itu berarti pasti politik, ya kan? Nah itu perlu ditanya dulu tuh ke beliaunya, beliau itu ngomong politik atau ngomong ekonomi, mau benar-benar bantu masyarakat. Karena kalau ngomong politik ya kita nggak usah diskusi lah, ya kan? Nanti itu cuman gembas-gembus doang, nggak ada isinya kan? Jadi kita perlu kritikal lah dengar sebuah statement gitu, karena beliau itu kan pemegang saham boleh dibilang, ya tinggal ngomong ke Menteri Keuangan, kita atur loh bank kita demikian, dan bukan cuman di bank yang besar-besar tingkat nasional, Mandiri, BNI, BRI, itu juga ke pemerintah daerah, itu BPD, itu semuanya pemegang sahamnya itu pemerintah kota dan gubernur. Itu luar biasa loh powernya kalau memang serius. Tinggal dibuat aja aturan gitu loh sebagai pemegang saham, gampang, gampil malahan. Nah cuma pertanyaannya kan begini, mungkin ini nggak serius, cuman pernyataan politik karena tahu orang lagi susah semua kan. Bukan saya pesimis ya, tapi faktanya mungkin demikian itu. Kalau di Indonesia itu kalau kredit tanpa anggunan itu sama dengan kredit tanpa angsuran. Jadi begitu pinjam ya sayonara gitu. Jadi bukan masalah kemampuan bayarnya saja, karakternya pun itu sulit untuk dipertanggungjawabkan, sulit untuk dinilai. Tadi ibu yang di depan saya ini bicara mengenai fintech ya. Hari ini Investri dan beberapa fintech itu berdarah-darah dan timbul kasus hukum.
Karena apa? Investor bertanya, mana nih investasi saya, kenapa tidak dibayar kembali oleh peminjam? Itu agunannya tidak ada, dan tidak ada juga. Misalnya saya invest di situ, saya beri pinjaman, saya juga nggak tahu tuh siapa yang pinjem gitu loh. Malah lebih dahsyat lagi itu. Jadi itu bukan saja tanpa agunan, juga tidak tahu siapa yang pinjem gitu. Itu aturan OJK-nya begitu tuh. Faktanya hari ini, waduh, berdarah-darah itu, karena itu duit masyarakat kan. Jadi faktanya sekarang di masyarakat kita lagi susah. Intinya sih itu, orang kasih pinjaman, duitnya nggak balik melalui P2P lending. Perbankan pun sama sebetulnya. Sekarang kalau kita bicara sejarah UMKM, itu dulu ada kredit likuiditas Bank Indonesia, dihapuskan, sama problemnya. Dan mungkin kredit likuiditas yang lama yang sekarang ada di perbankan, kalau ditelusuri itu juga triliunan itu. Dulu ada kredit koperasi, ada KKPA. Udahlah, sejarahnya bangsa ini sudah terlalu banyak dengan persoalan-persoalan kredit UMKM, tapi kemudian macet semua. Makanya kemudian Bank Indonesia itu dilarang kan sekarang memberikan KLBI untuk UMKM sesuai dengan undang-undangnya yang baru gitu. Diserahkan ke perbankan. Nah sekarang begini, kalau memang Pak Jokowi itu serius, dia kan punya kekayaan itu 100 miliar tuh. Melalui LHKPN-nya itu. Nah mau nggak dia itu kalau duitnya yang di perbankan itu misalnya macet, Bank bilang, Pak Jokowi sorry, Bapak nggak bisa narik tabungan Bapak. Kita udah kasih ke UMKM-nya si ABC gitu. Baik. Oke, kenapa Bang enggan memberikan kredit tanpa agunan itu kepada UMKM? Karena belum difasilitasi oleh undang-undang seperti di salah satu negara. Kalau ada orang yang meminjam dari bank, gemplang, nggak bayar, itu harus ada undang-undangnya, dihukum 20 tahun. Atau kalau utangnya besar, hukuman mati. Baru bank mau itu memberikan kredit kepada UMKM. Kalau kreditnya macet, apa yang mau disita? Cuma modal kertas. Jadi usul daripada Presiden Jokowi itu sangat bagus, tapi harus ditindaklanjuti oleh pembuat undang-undang. Jangan anggota DPR hanya duduk-duduk, nggak berpikir, cuma mikirin perutnya doang. Bikin undang-undangnya. Kalau ngemplang kredit macet, yang bertanggung jawab direkturnya atau siapa pegang saham itu harus dipenjara, baru jalan. Seperti di negara itu yang baru ditayangkan di TV itu. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Iya, salah satu unsur yang penting dalam pemberian kredit adalah faktor karakter. Ada selain kolateral, kredit dan sebagainya. Jadi karakter itu sangat berperan penting dalam ketika bank atau lembaga pembiayaan memberikan kredit. Dan kenyataannya sejarah membuktikan bahwa karakter orang Indonesia dalam membayar kredit itu sangat tidak baik. Itu kurang baik lah. Kita punya pengalaman, misalkan dulu ada KUT, kirim usaha tani, dan banyak sekali yang tidak bayar. Kemudian KUR yang saat ini pemerintah lakukan dengan subsidi segala macam, ya masih juga banyak kendala. Apalagi nanti takutnya kalau perbankan memberikan tanpa agunan dan akan mempengaruhi performance bank, sehingga sistemik risknya tinggi sekali, financial system kita bisa terpengaruh. Mungkin sebelum bisa memberikan kredit tanpa agunan kepada UKM, mungkin kita bisa memperbaiki. Sekali dalam arti kata, penilaian karakter itu bisa dilakukan dengan sistem lebih baik lagi, sehingga hanya customer atau borrower yang berkarakter baik yang bisa lolos dengan track record yang baik. Demikian dari saya. Terima kasih.
menurut saya ya bank-bank bisa bangkrut karena orang sini banyak yang utang nggak bayar gitu. Terus kalau memang mau membantu mungkin seperti Pak Harto itu pakai banpres, bantuan presiden, impres gitu, instruksi presiden, jadi yang nggak ada yang rugi gitu. Makasih ya. Ini ya, di perbankan itu kan kita juga mengacu kepada ketentuan otoritas jasa keuangan ya. Ada salah satu ketentuan kalau kredit yang tidak memiliki agunan fisik, fixed asset begitu, maka kalau dia macet, maka modal bank itu akan dikurangi sebesar yang macet itu gitu. Umpamanya kita memberikan kredit tanpa agunan kepada UMKM 100 juta. Lalu UMKM ini macet kreditnya, usahanya gagal. Maka bank itu di samping uang yang disalurkan kepada nasabah ini tidak kembali, bank juga akan diambil modalnya sebesar 100 juta rupiah itu. Gitu. Jadi ruginya 2 kali lipat. 100 juta kreditnya bilang 200 juta. Nah, ketentuan ini tentu akan dipertimbangkan bank dengan sangat hati-hati gitu, bukan berarti tidak bisa memberikan fasilitas kredit agunan, kira-kira begitu. Ada beberapa ketentuan yang juga dipertimbangkan oleh bank dengan sangat hati-hati atau berat gitu. Terima kasih. Ini kalau presiden kita kan memang begitu ya, suka jadi pahlawan. Bank itu kan di dalamnya bukan uangnya apa, mungkin uang orang. Kalau terlalu banyak pinjaman nggak ada jaminan itu ya akhirnya kan mati. Mestinya pemerintah itu kalau peduli dengan UKM itu dibina, dia kasih, nanti produknya dia dibantu dibeli. Kalau produknya kurang bagus diajari biar pinter, lama-lama pinter, baru dia suruh bayar pajak. Jadi makin lama Indonesia makin banyak yang bayar pajak, jangan yang ada-ada aja sekarang dikejar-kejar. Makasih. Gini, budaya orang Indo kan galakan yang utang daripada yang ngutangin. Coba deh Pak Jokowi kasih pinjem orang duit, wah waktu ditagihnya itu ampun-ampun. Bagaimana kalau nggak ada jaminan, uang DP 0% aja nggak jalan kok gitu. Jadi kalau dibilang harusnya ini kerja sosial. Jadi kalau kerja sosial, pemerintah harus turut campur ke dalam. Pak Presiden bikin keputusan presiden atau apa, jadi yang ngelindungi banknya. Kalau yang punya bank ya kagak mau lah, pasti minjemin duit nggak ada jaminannya, gitu aja sih. Ada 2 hal yang saya komentarin. Pertama itu pernyataan Pak Jokowi itu adalah pernyataan politik. Kedua, dari sisi bisnis, bank itu dalam memberikan kredit kan ada beberapa hal yang dipertimbangkan. Yang namanya jaminan itu salah satunya itu kolateral. Kan masih ada yang namanya kapital, kredit, sama visibility dari bisnisnya UMKM itu sendiri. Nah, jadi kalau soal kolateral, kita kan belakangan ini kan sebenarnya nggak terlalu masalah ya soal jaminan ya. Karena kalau kita lihat itu kan misalnya kan investor-investor yang punya dana yang gede-gede ya, yang itu kan melakukan investasi kan menempatkan dananya itu nggak melulu selalu harus ada jaminan fisik. Cuma pertanyaannya sekarang adalah yang pasti kan yang namanya kapital, dari sisi kapital kan yang namanya UMKM kan ya pasti gak ada kapital. Namanya pengusaha ekonomi lemah ya kan. Nah terus berikutnya kredibilitas. Nah ini atau kredit, kita kan tahu lah, kita selama belakangan yang namanya P2P lending kan bermasalah, pinjol bermasalah. Nah
itu saya nggak punya data sejauh mana UMKM kita ini scoreboardnya gimana soal kredit seperti itu. Iya, itu cuma intermezzo saja lah, nggak usah didengarin lah, rusak. Bang juga udah pinter mereka untuk mengalokasikan dana-dana itu. Bang itu udah ada programnya masing-masing untuk UMKM itu, mereka akan ngasih pinjam mereka. Kalau menurut saya pinjaman tanpa agunan untuk pengusaha UMKM ya kan bagus-bagus aja. Tapi sebenarnya akan lebih tepat ini adalah lebih ke bansos sebenarnya, ya kan, supaya mereka bisa berusaha gitu aja tanpa harus balikin lagi, ya karena apa? Yang pinjam juga nanti juga bancakan lagi, ya banyak UMKM yang didaftarin, daftarnya juga mungkin tidak terseleksi lagi. Yang penting apa? Dapat uang. Ya udahlah, ya kan, kalau kayak begini jadi peluang untuk korupsi lagi gitu aja. Terima kasih. Ya, kalau dibilang himbauan dari Pak Jokowi sebenarnya sih tujuannya kalau dilihat secara garis besarnya ada untuk memajukan UMKM, betul, baik dan bagus gitu loh ya. Karena untuk syarat bagi UMKM untuk meminjam bahasanya lebih dipermudah, tidak seperti kita karena kita kredit rumah, motor ataupun biaya penjagaan untuk pengembangan usaha ya. Kalau masalah kan KUR udah pernah jalan ya. Kenapa itu nggak dilakukan gitu kan? KUR itu secara karena gini loh, siapapun yang meminjam kalau nggak ada jaminan untuk pengembalian dana, orang itu akan bahasanya tidak ada punya semacam kayak keinginan untuk mengembalikan. Tapi kalau mereka punya sesuatu yang dijaminkan dan wajib bahasanya dikembalikan, itu mereka akan aware gitu loh, ya kan? Karena kalau seseorang bahasa gini deh, simpelnya kita pinjemin aja ke teman kita dari kantor atau apa gitu kan, pinjemin cepet aja minta balikin lagi minggu bulan depan, ini orang ngomong janji balikin setengah mati laginya gitu kan. Tapi kalau kita buat jadi satu persyarat yang mudah tanpa dengan jaminan, ya pasti akan kembali gitu loh. Ini saya pikir sih ini orang kalau nggak pakai jaminan, nggak ada rasa terjawab, nggak ada rasa untuk memulangkan itu. Saya aja pinjam kredit di BRI harus pakai jaminan, itu baru bisa kita harus bayar. Terlambat aja sebulan kurang tegur. Kalau ini hilang semuanya uang, itu asmulanya itu presiden. Udah gitu kita jangan ikutin dia mau dikit lagi lengser kok, dikit lagi lengser Oktober udah nggak ada lagi, jangan ikutin lah orang seperti itu. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.